Hai, welcome to podcast No It's Not Sunday. Karena kita ngobrolin Kristus bukan di hari Minggu aja, tapi setiap hari dan di mana saya. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Boleh perkenalkan namanya? Halo, perkenalkan nama saya Ceni Magdalena. Umurnya berapa nih? Umurnya 17 tahun. Oke, nah kemarin kan sempat juga memberikan kesaksian nih waktu kita lagi di gereja nih kan, di DOCC kan. Nah, saya dengar dapatkan beasiswa yang luar biasa ya. Iya, puji Tuhan. Awal mulanya bisa mendapatkan beasiswa tersebut gimana? Apakah sudah prepare dari jauh-jauh hari di kelas 3 atau kelas 2 mungkin sebelumnya? Prepare sih sebenarnya nggak ada kepikiran untuk kuliah. Sebenarnya nggak ada kepikiran karena dari awal kelas 10 itu masih bingung mau kemana. Tapi Ceni sukanya masak. Iya. Awal muasalnya malah masak dulu ya, hobinya masak. Iya, sukanya masak. Jadi sempat kepikiran kayaknya abis SMA mau kursus cooking, baking, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi ya selama kelas 10, kelas 11 itu karena ada corona juga, jadi kan sekolahnya online. Online, betul. Jadinya Ceni tuh lebih fokus untuk belajar. Lebih belajar ke akademisnya atau ke akademisnya? Akademisnya. Jadi dulu tuh waktu SMP itu Ceni nggak terlalu mikirin soal nilai. Jadi kayak lebih happy sama teman-teman tanpa mikirin soal nilai. Jadi sering remedial. Oh, beberapa kali fail di beberapa mata pelajaran ya. Jadi justru karena corona itu, jadinya Ceni lebih fokus untuk belajar, memperbaiki nilai dari kelas 9 sampai akhirnya lulus SMP, dapat nilainya juga bagus. Terus kelas 10 berlanjut gitu. Jadi memperbaiki nilai aja sih. Tapi waktu persiapan kelas 3-nya untuk apply beasiswa ini gimana? Untuk kok bisa dapat gitu kan? Mulai kelas 12 itu banyak sosialisasi dari universitas ke sekolah kami. Itu teman-teman tuh mulai ngobrol soal kuliah, terus Ceni tuh yang kayak nggak tahu mau kuliah atau enggak gitu. Jadi belum ada kepikiran yang gimana-gimana. Cuman waktu kelas 12 itu pokoknya selama SMA tuh selalu aktif aja. Aktif OSIS, aktif non-akademis kayak basket. Pokoknya ikut olimpiade, geografi. Iya, sukanya geografi. Wow. Ya. Terus mulai pokoknya aktif terus semua guru-guru tuh tahu Ceni gitu lah. Wow. Jadi kelas 12 awal itu saat teman-teman lagi mikirin kuliah mau kemana, tapi puji Tuhan waktu September itu tiba-tiba gurunya Ceni, wali kelas itu kasih tahu ke Ceni sama ada teman lain. Ada Ceni terus ada teman 2 orang. Kita dibilang sama guru itu untuk dengar sosialisasi dari kepala sekolah tentang kampus yang Ceni dapat beasiswa ini. Di UPH itu? Iya, UPH itu. Terus ada dipilih juga beberapa perwakilan orang dari kelas 12 yang lain untuk ke kelasnya Ceni. Jadi Ceni tuh pertama nggak dikasih tahu kalau Ceni sama teman-teman yang udah dapat beasiswa ini. Jadi ya kita cuman taunya kita cuman mendengarkan informasi itu, lalu kita nanti sampaikan ke teman-teman lain. Oh, jadi pemikirannya adalah pada waktu itu hanya sebagai perwakilan? Iya, perwakilan doang untuk dengerin informasi itu. Oke. Lalu setelah itu kepala sekolah mulai jelasin soal beasiswanya ada 40%, ada 60%, ada 80%, ada 90%, terus dormitorinya segala macam. Terus Ceni tanya, Pak, ini kita yang dapat atau kita cuma jadi perwakilan? Terus Pak kepala sekolahnya bilang, loh kalian yang dapat. Kalau cuma untuk jadi perwakilan, mending Pak kumpul semua anak di aula gitu. Untuk sekalian sosialisasinya ya. Tanpa harus pilih-pilih. Iya benar.
memang guru-guru sudah merekomendasikan anak-anak ini yang dapat beasiswa itu dari UPH. Kalau boleh tahu berapa anak yang kepilih waktu itu? Waktu itu 14 orang. 12 orang. Iya. Dan semuanya keterima dalam beasiswanya dari UPH itu. Iya, jadi tanpa ada tes. Jadi Wow. langsung aja gitu dikasih. Tapi itu tuh sebenarnya dari pemerintah. Ya. Pemerintah kasih ke setiap kampus, tapi UPH ini cuma kasih di bawah yayasannya dia aja. Oke. SLH. Berarti Ceni dulu sekolahnya dari Lentera Harapan. Lentera. Oh, salah satu sekolah yang di bawahnya Iya, UPH juga ya, Universitas Pelita Harapan juga ya. iya, Oke, jadi sebenarnya Ceni ini orang yang terpilih di antara begitu banyak anak ya. iya. Mungkin nilai rapotnya juga mempengaruhi mungkin? Iya sih, itu mempengaruhi dari prestasi, terus dari keaktifan mungkin guru lihat karakter gitu. Wow, berarti decusan juga ya. Iya, dan itu juga nggak harus mau, tapi itu pilihan kita mau terima atau enggak. Tapi sini pilih terima aja. Wow. Dan gimana nih Battlefield pergumulannya seperti apa pada waktu itu? Setelah, wow kok terima nih gitu. Gimana? Itu ada pergumulan waktu itu pas Jenny ke kantornya sekolah Ya, untuk lihat sini dapatnya berapa dia punya persenan. Pas lihat dapatnya 80%. 80 ya. Iya, puji Tuhan 80. Terus Jenny lihat sini pun teman dia dapat 90 nih. Terus Oh, kayak dia dapat 90 tapi Jenny cuma 80. kok bisa gitu kan? Kenapa? Terus akhirnya kembali di kelas, terus mulai hitung. Ini dormitory segini, biaya kampus dapatnya 8% per bulan. Pokoknya hitung-hitung kayak mesti kurang pas. Belum on budget banget ya. Iya, kayaknya nanti uang jajan kepotong. Oh, Jadinya Jenny pulang ke rumah, terus kasih tahu sama mama. Terus, nah mama bilang ya sudah, sonde apa-apa, dapat 80%, ambil saja gitu. iya. Terus ini tetap dalam hati tuh kayaknya bisa nih dapat 90 dalam Bisa hati. diusahakan nih. Iya. Tapi ya Cini ya cuman berdoa aja. Ya. Bisanya berdoa. Jadi berdoa terus tidur. Berdoa sampai ketiduran, penyembahan gitu sampai ketiduran. Terus pas bangun ya bangun pagi nggak langsung berdoa tapi ambil HP terus Cek lihat. dulu nih. Iya, cek dulu, cek email, dapat email dari UPH-nya langsung, katanya dapatnya 90%. Berarti sempat apply untuk 90% Enggak, juga. enggak ngapa-ngapain. Wow. Cuman berdoa, penyembahan, menangis, ketiduran, buka HP. Gimana rasanya waktu dapat 90% itu dan awalnya kan 80% kan? Kayak modalnya bergumul sama Tuhan dan akhirnya 90% itu gimana rasanya? Luar biasa. Luar biasa. Itu kebaikan Tuhan banget Iya. sih. Dalam satu malam. Wah, saya percaya sih ini bukan suatu yang kebetulan. Kalau memang Tuhan buka jalan, pasti ada aja. Tuhan pasti kasih jalan aja gitu loh. Karena Tuhan tahu mungkin kita di bagian mana beratnya mungkin ya. Langsung nangis aja sama kasih tahu papa mama. Pernah nggak sih kepikiran Tuhan kalau boleh saya nih 90% dan ternyata dijawab secepat itu tuh gimana waktu itu? Langsung kaku kayak ini betulan langsung file dari mereka gitu. Iya. Terus ya apa namanya? Nah, habis itu pas dapat lihat itu 90%, langsung kasih tahu papa sama mama, terus mereka juga senang, terus kita nangis bareng, terus Wow. berdoa. Tapi itu semua, wih, kalau bukan Tuhan siapa lagi dong? Yang awalnya 80, ya keajaiban tuh terjadi di mana Iya, saja ya. tapi nggak bikin apa-apa gitu, cuman berdoa aja. Mhm. Nggak ada apply apa-apa ke mereka. Kalau bukan Tuhan pasti siapa lagi gitu kan. Apa pendapat dari mungkin orang-orang yang di sekitar Ceni setelah tahu, wow Ceni dapat nih 90% nih beasiswanya, gimana reaksinya? Waktu itu oma
Oma sih senang, kayak sebelum-sebelumnya Oma itu bilang sama Jenny untuk kuliahnya di UPH gitu. Terus Jenny tuh kayak, aduh di UPH nih kalau beasiswa palingan cuma guru sama perawat Ya, sama perhotelan itu gak ada yang sesuai minatnya Jenny gitu. awalnya Ceni memang pengen di kuliah apa nih? Masak Oh, oke. Berarti dulu. pengennya masak banget nih. Iya, kayak cuman kursus 3 bulan gitu-gitu aja. Wow, berarti boleh saya bilang pengennya tuh mungkin sedikit banget, tapi Tuhan tuh kasihnya secara luar Iya, biasa, di luar ekspektasinya Ceni dong. iya. Dan bertepatan pas kelas 12 itu mulai belajar akuntansi. Nah, Dan pas, suka. iya suka. Wow. Pas gitu Ini Ceni waktunya. di UPH ambil akuntansi juga ya. Iya, Kalau dipikir logika kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kita iya, pikir secara manusia nggak mungkin ya. Tapi ya dalam Tuhan masalah nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. betul. Selama sekolah ya, Cini cuma lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk supaya dipuji gitu-gitu. Enggak. Waktu itu pas ikut olimpiade gitu-gitu didoain sama kakak-kakak di Aero Games Oh, gitu. Iya, berarti didukung sama komunitasnya yang ada di iya. DOCC sini ya. Selama proses itu Gimana akademis. gimana feelingnya didukung banyak orang dengan mimpi yang Jenny kejar juga gitu. Senang sih, bahagia karena banyak orang yang perhatian. Bahkan mungkin di luar ekspektasinya Jenny Iya, mungkin ya. Ini kan Jenny udah tahu nih dapat pengumuman kalau dapat beasiswanya. Gimana pendapat dari orang-orang yang di gereja DOCC nih? awalnya kan belum kasih tanya baru-baru ini. Iya. Dikasih tahu di Ceni Penguruma. Hmm. Itu ada Pastor Rudi sama Pastor Victor yang ada di sana sama ada beberapa jemaat yang lain. Ya. Terus ya Ceni di waktu di rumah itu Ceni ya kesaksian. Terus tanggapan dari mereka ya pastinya mereka senang, ikut bangga, ikut mendoakan supaya setiap pergumulan ke depan itu lebih dimudahkan dan lebih bergantung lagi ke Tuhan gitu. Berarti mereka sangat mendukung banget dong Iya, ya. ikut terharu ya kayak gitu-gitulah. Kalau dari teman-teman di tim sendiri gimana? Di tim DOCC? Pasti mereka juga ikut senang, teman-teman dekat yang sini kasih tahu, ikut support, kayak tanya mau berangkat kapan, nanti Ya. ketong antar, kayak gitu-gitu. Wow, berarti sangat-sangat mendukung dong ya. Iya, Dan didoakan juga mungkin? iya baru-baru ini dikasih tahu ke Kak Ika, terus ya didoakan. Kayak ini leader dari tim kita ya gitu ya. Iya, Didoakan untuk bisa support nanti ke depannya lebih baik iya, lagi ya. langkah awal berjalan bersama Tuhan ya, supaya kedepannya tetap bergantung terus ke Tuhan gitu. Ah, oke. Nah, setelah tadi Ceni cerita bahwa eh, dapat nih, ternyata bukan 80 tapi 90%. Dan kemudian kasih tahu ke orang tua. Iya, Dan ternyata luar biasa responnya. iya. Itu gimana sih perasaan pertama kali ketika Ma, ini Cini bukan dapat 80 tapi 90%. Itu pertama tuh masih menangis dulu sendiri, terus baru kayak mulai tenang, baru kasih tahu ke papa mama. Itu kita baru bangun tidur jadi kayak masih hah hah. Terus kayak pas kasih tahu tuh itu kayak mama papa ikut terharu. Terus kita nangis dulu bareng, baru setelah itu berdoa. Wow, kalau saya jadi orang tuanya ikut nangis mungkin ya, karena itu kan kayak sesuatu yang istilahnya nggak disangka, tapi Tuhan kasih gitu Iya, kayaknya. padahal kayak mereka ya sudah, son apa-apa, Udah dapat 80 aja 80. gitu ya. Wow. Dan setelah ini kan Jenny dapat nih. Jenny dapat dan ternyata tahun lalu sudah dapat itu. Iya, dari tahun lalu. Gimana setelah feel-nya setelah mendapat eh,
beasiswanya 90% sampai dengan sekarang ini bagaimana perasaannya dan bagaimana juga mungkin oh, saya pengen lebih lagi nih dekat sama Tuhan lewat ini ternyata Tuhan tuh sayang sama saya gitu. Feel-nya sampai saat ini sangat excited untuk mau kuliah, mau lakukan yang lebih baik lagi bersama Tuhan ke depan. Kalau boleh memilih ya, kalau boleh memilih, pengen ngomong apa sih kalau sama Tuhan waktu itu doanya kayak sampai segitunya gitu. Ya, ya. Um, Pengen bilang, Tuhan ya kenapa terlalu baik dengan beta begitu. Kenapa kok Jenny gitu ya? Iya sih, itu Padahal masih banyak kurang. Kayak Zonde terlalu setiap hari sampai berdoa saat teduh yang hmm, betul-betul betul-betul setiap hari itu Zonde. Maksudnya kayak di sekolah berdoa, ada renungan pagi sebelum sekolah, yaitu ya ikut rutinitas sebenarnya. ya Tapi Tuhan kok terlalu baik dengan beta gitu. karena saking Tuhan sayangnya sama kita bahkan yang tidak terpikirkan pun Tuhan kasih gitu Iya, ya. apa yang Son Ketong lihat Tuhan kasih itu. Jenny punya rencana nggak sih masa depan mungkin pengen buat sesuatu yang Jenny lihat, oh ini loh Tuhan ini bukti dari sayangnya saya juga ke Tuhan gitu. Yang pastinya mau um, menjadi berkat buat orang lain ya, kayak dari sekolah tuh um, Jenny tuh bukan hanya fokus di sekolah, tapi sembari ujian, sembari ada rapat OSIS segala macam, tapi nanti tetap pelayanan di Ya, gereja. Dan semoga nanti ke depannya waktu sudah di sana juga bisa menjadi orang yang membawa berkat untuk sekitar sini di sana. wah berarti Kalau Jenny dikasih kesempatan, mungkin lewat pelayanannya mungkin iya, ya dikasih kesempatan bisa melayani di sana juga. iya, dan pergaulan juga pastinya. Pergaulannya berarti yang penting juga ya. Iya, Pengen dapat teman-teman yang lingkungan yang baik juga. iya, saling mendukung, saling support itu penting sekali. Kalau di sini di DOC sendiri gimana? Apakah supportnya juga luar biasa buat Jenny? Luar biasa sih pastinya karena um, sini tuh kalau datang sini itu seperti rumah sih. Wow. Apa yang Jenny rasakan dengan ini sedikit mungkin sedikit kita mundur sedikit ya. Gimana rasanya di DOC seperti kayak rumah? Apa yang Jenny dapatkan dari sini, dari DOCC ini, DOCC Kupang ini? Orang-orangnya di sini hangat. Kayak mungkin sini pernah ke gereja-gereja lain, tapi kayak agak kurang dapat feel-nya di Ya, sana. Kalau di sini kan mungkin karena sini sudah lama juga ya, dan sudah banyak kenal sama orang-orang di sini, jadi ya. lebih welcome, lebih hangat gitu. Jadi kayak rumah, kayak lihat siapa langsung menyapa, langsung salaman kayak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Ceni juga. Ada nggak sih saran buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergumul, mungkin seperti Ceni, pengen sekolah mungkin susah, atau pengen mau kuliah tapi kok belum ada kesempatannya? Apakah ada saran mungkin dari buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan yang sama? Saran saran yang pertama pastinya tekun belajar. Pokoknya lagi belajar ya belajar, kerja tugas ya kerja tugas, main istirahat ya fokus kayak gitu, tekun. Terus yang pastinya buat segala sesuatu itu lakukan yang terbaik. Buat orang tua bangga, buat orang-orang di sekitar kita juga jadi terdorong untuk melakukan yang kita lakukan gitu. Dan pastinya bisa diandalkan gitu. Jadi bisa jadi kepercayaan guru, jadi kepercayaan teman-teman, itu membuat kita bisa apa ya namanya
Jadi berkat juga ya. jadi berkat, banyak orang yang senang dengan kita gitu. Wow, thank you Ceni buat hari Iya. ini podcastnya betul-betul saya sendiri merinding kalau dengar ceritanya dari Ceni ini gitu loh. Kayak saya harap juga teman-teman yang lagi nonton podcast ini terberkati secara luar biasa. Mungkin pergumulanmu sekarang lagi berat-beratnya, tapi kalau Tuhan pernah membuat Ceni untuk menjadi penerima 90% itu, saya percaya juga teman-teman yang lagi bergumul apapun itu sekolahnya atau mungkin lagi mau kuliah tapi mungkin belum ada kesempatannya, pasti Tuhan tolong. Satu kuncinya cari Tuhan dulu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Demikianlah podcast buat hari ini. Terima kasih Ceni, Terima Tuhan kasih, berkati Kak secara Raffi. luar biasa. Ya. Jangan lupa pantengin kita terus di podcast kita di YouTube di No It's Not Sunday, karena kita bukan ngobrolin di hari Minggu aja, tapi setiap hari dan di mana saja. Thank you, dan juga follow juga Instagram kita dan di berbagai macam platform dimanapun. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless.